baru kelar match ya. Dari beberapa match yang cukup menarik, ada beberapa kejutan. Yang pertama kita bahas dari West Ham yang berhasil menang lawan Chelsea dengan skor 3-2. Ya, di sini kelihatan banget bahwa sebetulnya Tuchel ini kalau gue bilang ya ini agak keras kepala. Kenapa? Karena di sini kelihatan banget gak ada Kante, Jorginho berduet dengan Loftus-Cheek, dan kelihatan banget lini tengahnya ini kedodoran. Dan beberapa kali sempat diterobos terutama oleh siapa, Bowen ini ya. Bowen ini kan punya speed yang cukup bagus sehingga terutama di sektor lini tengahnya kan Jorginho ini agak praktis lebih maju ke depan, dan Loftus-Cheek yang sebetulnya menggantikan peran Kante. Nah, cuman di sini terlihat bahwa Loftus-Cheek ini benar-benar pemain yang berantakan banget ya. Dia nggak bisa, dia di sini menjadi titik lemah dari pertahanan Chelsea. Dan ya kalau gue bilang, kalau misalkan nggak ada Kante, lu jangan main 4-3-4-3 lah, karena di sini lu nggak punya lagi pemain yang mobile baik dalam menyerang dan bertahan. Dan di sini Tuchel melakukan blunder, apalagi ditambah Mendy ini nggak dalam perform terbaiknya. Dan ya 2 dari 3 gol Chelsea kalau gue bilang ini mutlak kesalahan Mendy. Ya semoga dengan ini ya, dengan kekalahan ini ya Chelsea bisa berbenah, karena sebetulnya dari beberapa match terakhir pun terlihat bahwa 3-4-3 Tuchel ini kan udah 1 tahun berjalan, 1 tahun lebih ya. Dan di 3-4-5 match terakhir mulai karatan, kelihatan para pemain yang ngedrop. Selain ngedrop ditambah alur bolanya ini udah mulai kebaca. Nah cuman kan beberapa match ini masih menang terus, ditambah kemarin lawan Juve ya, lawan Juve di ngebantai 4-0. Nah ya para fans mungkin yang awam ya masih tutup mata, oke, menang lah bla 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 segala macam. Cuman mereka sekarang dibukain matanya bahwa ya lu nggak bisa selamanya main 3-4-3. Ya seharusnya bisa berbenah lah di next match nanti. Oke? Lalu kita bahas match yang kedua. Oke, kita sambil lihat dulu. Mana lagi? Ntar gue sambil buka. Beberapa ini ya, beberapa laga-laga yang cukup menarik. Ntar gue sambil lihat di secara formasinya seperti apa. Dan ya ada Watford City menang 3-1, nggak begitu dominan. Dan di sini gue bingung ya, MU bisa kalah lawan tim kayak Watford karena Watford ini nggak nandang sama sekali di match ini. Lalu ada Liverpool yang menang 0-1, beruntung banget Liverpool di sini. Dan ya dari Mane Salah, terutama Salah ini agak kecapean sehingga otomatis mau nggak mau Jota jadi ujung tombak ya. Cuman ya kita tahu level Jota itu kan oke pemain top, tapi bukan pemain yang bisa merubah keadaan. Dan ya kalau gue bilang Liverpool beruntung menang 1-0 di match ini, karena mulai terlihat lah trio ini depan Liverpool mulai kelelahan di memasuki setengah musim dari IPL. Dan ya semoga Januari mereka bisa datangin pemain baru. Ya gue nggak harap banyak lah, karena pemiliknya ini kan pelit ya. Cuma seenggaknya lu bisa mengantisipasi bagaimana nanti selama Piala Afrika kepergian dari Mane dan Salah ini bisa ditutupi oleh pemain yang minimal sepadan lah. Ya jangan kayak Origi nggak gue anggap itu mainnya kacau banget ya. Beruntung dapat 1 gol tuh dia. Lalu ada Barcelona yang kalah 1-0 lawan Real Betis lewat 1 gol Juan Mi. Dan ya di sini Barca ini main dengan dua metronom, ada Nico Gonzalez dan Pablo Gavi. Ya Barcelona di sini main dengan ya mayoritas banyak pemain muda lah, ada 1, 2, 3 pemain muda, ditambah dia ada 4. Terutama lini tengahnya ini nggak jalan ya, karena ya Busquets, kita tahu Busquets ini kan seorang DM dengan ditopang 2 midfield yang hijau. Dan ini kalau gue bilang ya Xavi ini agak naif ya. Karena apa? Karena ya pemain muda minim pengalaman. Oke, kalau misalkan pemain muda ini sudah banyak minimal megang 10-20 caps sama Barca, oke dia bisa beri tanggung jawab. Cuman pemain kayak Nico Gonzalez, kayak Gavi ini kan ya baru musim ini baru ikut terjun di timnas senior. Lu sudah harus memikul beban yang cukup besar sebagai metronom di Barcelona. Dan di sini kalau gue bilang
ya mutlak tanggung jawab Xavi. Ya mungkin kalau gue bilang Xavi ini ingin melakukan eksperimen lah, gimana dia ingin menguji kedalaman skuadnya seperti apa. Ya cuman kita lihat kedalaman skuad Barca musim ini, terutama musim ini ya memang jelek banget. Ya memang seperti inilah keadaannya. Dan ya setelah De Jong masuk baru ada perubahan sedikit. Cuman ditambah Coutinho dimainkan sebagai pemain posisi sayap, nggak jalan sama sekali. Karena ini kan posisi aslinya Coutinho kan di belakang striker, dan di match ini dipasang di posisi kanan dan di posisi kiri dan gak jalan sama sekali Coutinho sebelum digantikan oleh si Dembele itu. Oke? Ya semoga lawan Bayern gak eksperimen lah, jadi cukup menarik. Karena kalau misalkan Xavi eksperimen lagi, ya gua rasa bisa dibantai ini kalau Barca mainnya kayak gini. Milan menang 2-0 lawan Salernitana, gak menarik ya. Lalu ada siapa lagi nih? Ya Madrid menang lawan Sociedad 2-0 juga nggak begitu menarik lah. Ya ujung-ujungnya siapa, Vinicius lagi cetak gol kan. Roma yang dibantai oleh Inter 3-0, dan di sini orang bilang oh Roma bla bla dengan Mourinho segala macam. Kalau gue bilang ya nggak berkutik sama sekali. Roma di match ini kalau gue bilang parkir bus, main 5 back di belakang ya. Cuman 5 back, kita lihat 5 backnya Roma kayak gimana. 5 backnya Roma ini jelek semua. Ya beruntung lah kalau gue bilang Inter ini si Lautaro nggak main, jadi si Joaquin sama Edin Dzeko ini yang bermain. Dan ya nggak begitu banyak gol juga, cuma 3 gol. Cuman kalau misalkan Lautaro duet sama Dzeko ya bisa 5-6 gol kalau gue bilang, karena murni dari taktiknya Roma ini nggak jelas mau main kayak apa. Oke? Lalu ada lagi siapa lagi? Munchen menang 2-3 lawan Dortmund. Ya seperti biasa main ya serang-serangan lah, saling jual beri serangan ya. Cuman kembali membuktikan bahwa sebetulnya Munchen ini memang lebih superior ketimbang Bayern, seketimbang Dortmund. Karena Dortmund yang kita tahu ya cuman Haaland doang isinya yang bisa ngimbangin lah. Sedangkan pemain kayak Hummels, Akanji, Meunier itu nggak seimbang ngadepin Lewandowski yang hanya butuh sepersekian persen untuk bisa ciptain peluang, bisa cetak gol. Oke, sekian dulu.